orang bilang peternak, itu kalau nggak ternak ayam, ternak paname, udang, ternak sapi, ya ternak duit gitu kan. Oh gue peternak bro, wes gila. Oke guys, jadi kemarin saya ketemu satu orang dan dia keren banget. Saya tanya kan, jadi kita ada dalam sebuah event content creator gitu. Lalu kemudian saya ketemu satu orang, kita ngobrol-ngobrol, dan saya tanya, bro aktivitasnya apa selain bikin konten gitu kan. Dan dia bilang dengan sangat elegannya, dia mengatakan, oh gue peternak bro, wes gila peternak nih. Jadi kalau saya ya, ada orang bilang peternak, itu kalau nggak ternak ayam, ternak faname, udang, ternak sapi, ya ternak duit gitu kan. Saya tanya, ternak apa bro gitu kan. Dia bilang, ternak konten. Waduh, ini ternak konten konsep apa lagi nih? Biasanya kalau nggak ternak binatang, ternak duit, ini ternak konten. Ini baru pertama kali saya dengar ternak konten. Oke, saya tanya dong, maksudnya ternak konten itu apa? Dia bilang gini, dia cuma punya satu media sosial, yaitu TikTok. Dia bilang. Dan dia punya beberapa akun TikTok yang masing-masing akun itu didedikasikan untuk satu industri. Misalnya ada akun TikTok yang khusus untuk industri fitness. Ada satu akun TikTok yang khusus membahas tentang bisnis dan finansial dan saham, investasi segala macamnya. Ada satu akun TikTok yang khusus untuk ngebahas fashion. Dan dia punya beberapa akun, gak cuma 3, dia punya beberapa akun TikTok yang masing-masing akun tuh didedikasikan untuk satu bidang industri. Lalu kemudian dia bilang sama saya, masing-masing akun, dan saya dilihatin akun-akunnya, ada yang memang udah followernya ratusan ribu, tapi ada juga yang followernya masih kecil, baru kayak ratusan follower, masih dikit banget, masih kecil banget. Jadi dia cerita sama saya, jadi di setiap akun itu masing-masing dia harus memposting satu konten setiap harinya. Jadi bayangin kalau misalnya si orang ini punya 10 akun, berarti setiap hari dia harus posting 10 konten, masing-masing akun itu satu konten, satu setiap harinya. Nah, di mana di setiap konten yang dia posting itu adalah punya 2 fungsi ini kontennya nih, saya cerita. Fungsi yang pertama itu adalah konten-konten yang sifatnya populer, artinya kontennya sifatnya entertaining, education, information, kayak gitu kan, memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan hiburan, entertainment, yang tujuannya adalah mendapatkan view yang banyak untuk memancing follower. Konten yang kedua itu adalah konten jualan, di mana ada keranjang kuningnya di sana, dan dia hanya hidup dari menjadi seorang affiliate, dia nggak punya produk. Jadi di akun yang fashion, dia sesekali akan posting untuk jualan jadi affiliate marketing untuk produk-produk fashion. Sorry. Misalnya untuk celana, untuk baju dan sebagainya. Kalau di produk kesehatan misalnya, dia akan mempromosikan susu fitness, misalnya susu protein dan selanjutnya. Dan yang menarik adalah dia juga punya satu akun bisnis yang dia juga mempromosikan buku saya, buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Dia juga jadi affiliate ternyata, dan ketika saya cek, wah dia udah dapat kayak sebulan itu antara 5 sampai 10 juta. Dari satu konten. Saya dilihatin kontennya. Jadi satu konten itu dia bisa menghasilkan omset 5 sampai 10 juta satu konten. Dan dia punya banyak banget kontennya. Dan banyak juga produk-produk yang dia promosikan. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Ternyata dari saya ngobrol-ngobrol sama dia, dari dia kerjaannya sebagai ternak konten kayak gitu aja, dia udah bisa keliling dunia. Dia bisa keliling dunia, dia bisa liburan keliling dunia kemanapun yang dia mau, dan dia nggak perlu khawatir tentang yang namanya income. Kenapa? Karena setiap hari masing-masing akunnya itu penjualan terus. Jadi bayangin, saya diliatin ada satu konten yang ini ya, satu konten yang jualan buku saya, dia udah posting dari bulan Februari. Dia posting satu konten di bulan Februari, dan sekarang ini adalah bulan Mei. Jadi udah kayak 3 bulan, dan itu konten setiap bulan menghasilkan 5 sampai 10 juta satu konten. Gila apa gila banget. Itulah dahsyatnya affiliate marketing. Dan saya tanya lagi, ini pertanyaan yang menurut saya paling pamungkas ya, maksudnya paling pamungkas, paling nonjok gitu. Pertanyaannya adalah, konten yang dia bikin itu sesimpel apa? Dan yang kedua, apakah dia perlu iklan? Yang pertama,
Dia jawab dengan dia ngeliatin semua akunnya dia liatin konten-kontennya. Dan semua kontennya tuh simple banget, cuman kayak background, ada tulisannya muncul. Background tulisannya muncul. Kalau nggak, dia ngambil konten orang, dia cut-cut, dia edit-edit, dia posting. Tidak melanggar aturan, itu sah-sah aja, itu legal-legal aja. Karena kalau tidak sah, tidak legal, ya TikTok udah nge-ban akunnya. Dia main di sana. Dia ambil konten orang, dia cut, dia edit, dia cut, dia tambahin edit-editan. Dan yang menarik adalah semua kontennya itu dia kerjain sendiri. Dan satu konten itu tidak lebih dari 10 menit dia kerjainnya. Ya memang dia kerjanya udah agak lama ya, udah setahun lebih dia ngelakuin ini, artinya memang udah lancar gitu kan. Tapi bayangin, kalau dia punya 10 akun, artinya dia bikin 10 konten, anggaplah satu konten 10 menit ngerjainnya. Berarti setiap hari dia hanya kerja 1,5 jam. Hanya kerja 100 menit plus minus sehari, dia kerja kurang dari 2 jam sehari. Dan dia bisa punya passive income untuk keliling dunia cuma dari konten TikTok. Gila apa gila banget. Makanya kenapa saya kayak beberapa video terakhir saya bener-bener excited banget untuk ngejelasin tentang affiliate. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang kedua tadi, dia pakai ads nggak? Atau dia bener-bener organik aja tanpa modal? Dan ternyata dia tuh organik tanpa modal mainnya. Nggak pakai ads. Makanya dia tadi saya pernah cerita kan, dia pakai 2 tipe konten. Konten yang pertama adalah untuk datengin follower, datengin views, datengin penonton, datengin orang-orang yang akan stay lama di konten. Jadi kontennya tuh kayak entertaining, kontennya informatif, edukasi. Jadi orang nonton tuh lama. Ketika orang nonton lama, kan TikTok algoritmanya kayak gitu, akan di-share ke lebih banyak penggunanya. Konten yang kedua baru ketika dia punya kolam, akun itu anggap aja kolam, followernya udah bermunculan, udah ada ikannya, baru kemudian dia pancing, dia pasang keranjang kuning. Kayak gitu ternyata mainnya. Kan asik banget. Nah, dia punya banyak akun, masing-masing akun dia kembangin dengan cara seperti itu. Malah kadang-kadang antar akun tuh kayak saling promosi gitu loh, saling mention. Jadi bisa saling berbagi subscribers lah, berbagi followers. Wah, itu keren banget. Dan satu yang bikin saya merasa agak tersanjung gitu ya, waktu saya tanya belajarnya dari mana ilmu kayak gini, ternyata dia belajar dari buku ini. Jadi dia sebelum beli buku ini dia udah melakukan affiliate marketing. Dia yang cerita, tapi penjualannya nggak banyak. Nah, setelah dia beli buku ini, dia belajar bener-bener gimana caranya bikin konten marketing, bikin video marketing, bikin sosial media marketing yang baik, dan tentu saja jurus-jurus affiliate marketing. Itu dia belajar dari buku ini, karena semua tuh ada di sini. Ini ada 69, ini banyak banget jurusnya. Kamu nggak usah kuasai semua lah. Nggak usah kuasai misalnya membuat kartu nama, ya nggak usah lah. Kalau memang kamu nggak perlu, nggak usah. Tapi itu penting juga, sangat berguna untuk bisnis yang sifatnya B2B atau business to business. Kayak saya misalnya, bisnis utamanya di dunia properti ya, kartu nama itu penting. Tapi kalau misalnya kamu mau main di dunia affiliate, kartu nama nggak penting. Yang penting adalah punya konten yang bisa kamu buat sedemikian rupa sehingga kontennya itu menghasilkan income. Sehingga kontennya itu bisa menjual, sehingga kontennya itu bisa closing, bisa mendatangkan komisi. Nah, itu yang penting. Nah, di buku ini dipelajari semuanya. Nah, kalau kamu mau beli buku ini, nanti ada linknya di bawah. Kamu bisa pilih mau beli di Shopee boleh, beli di TikTok boleh, mau beli di Tribelio boleh, silakan, nanti ada linknya di bawah. Kamu bisa pelajari bukunya dan saya harap kamu juga akan sukses menjadi affiliate marketing. Nggak mesti jadi affiliate buku ini, tapi kalau mau buku ini silakan, komisinya 60%, menarik banget jualan buku ini. Tapi kalau kamu mau, misalnya, saya lebih suka dunia kesehatan, nah mau jualan produk-produk yang berbau kesehatan, mau jualan dumbbell misalnya, alat fitness, silakan, it's okay, nggak masalah. Oke, ini mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.